Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Tamu Tribun yang selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa. Hari ini kita akan membicarakan masalah perkebunan sawit dan bagaimana perkebunan sawit dapat membina masyarakat di sekitarnya. Telah hadir dua narasumber yang berkompeten untuk membicarakan masalah ini. Pertama adalah Bapak Abdul Wahib Situmorang, beliau adalah CEO Care Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ini Risma. panggilnya apa nih? Panggilnya Abdul boleh, Wahib boleh. Yang jelas abang ya, Iya. karena dari Medan. Oke, yang kedua ada Ibu Eka Misnawati. Beliau adalah anggota kelompok usaha ekonomi perempuan, khususnya penganyaman lidi sawit dari Kueb Mandiri Sejahtera Desa Cipta Praja. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Risma. Mbak Eka cantik. Terima kasih. Ya, terima kasih telah hadir di studio Geraha Tribun. Ya, tema kita hari ini adalah bincang kelompok usaha ekonomi perempuan menjawab tantangan di masa peremajaan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin. Wah, ini kita jalan-jalan dulu di kebun kelapa sawit ya. Bang ya. Bang Abdul Wahib, boleh diceritakan sedikit apa sih Care Indonesia ini dan kenapa komitmennya lebih ke arah perkebunan sawit dan memberdayakan masyarakat di sekitar. Terima kasih banyak Mbak Risma, selamat malam Tribuners. Saya mau cerita dulu siapa itu Care dan apa yang dilakukan oleh Care Indonesia. Jadi Care di Indonesia itu sudah berada, sudah bekerja dan juga sudah mendukung program-program pembangunan pemerintah sejak tahun 67. Oh, jadi cukup lama sekali sejak tahun 67. Dan sejak tahun 67 sampai dengan sekarang kita itu mendukung program pembangunan pemerintah. Nah, ada 3 misi utamanya kita. Yang pertama itu adalah kita ingin berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan, memerangi kemiskinan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga ingin menjawab tantangan ketidakadilan sosial, terutama ketimpangan akses dan ketimpangan sumber daya yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok perempuan. Karena kan kita tahu bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender itu ya masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga ingin berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah krisis iklim, lingkungan, dan juga keanekaragaman hayati. Nah, titik tumpunya kita itu adalah membangun penguatan kelompok perempuan. Karena menurut kita, kalau kita bangun kekuatan perempuan, itu akan menjadi pengubah permainan untuk menjawab 3 tantangan yang tadi saya sebutkan tadi. Kemiskinan yang pertama, yang kedua ketidakadilan sosial, dan yang ketiga masalah-masalah lingkungan, iklim, dan keanekaragaman hayati. Oke. Kenapa pilihannya untuk di wilayah Sumatera Selatan adalah Musi Banyuasin? Ya, jadi kita cerita dulu ya Mbak Risma ya, bahwa Cargill dan Care itu sudah lama bermitra. Dan Cargill memiliki kebun kelapa sawit di Musi Banyuasin, dikelola oleh PT Hindoli. Nah, Cargill meminta Care untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungannya. Nah, karena Cargill dan Care memiliki misi yang sama-sama ingin mendorong dan memperkuat perempuan, terutama petani kelapa sawit dan juga perempuan keluarga pekebun kelapa sawit. Nah, oleh karena itu yang menurut kita menurut kita itu menjadi sasaran utama dari program ini. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Risma, kenapa Musi Banyuasin? Karena Cargill punya kebun dikelola oleh Hindoli dan program ini didanai oleh Cargill. Lalu yang kedua, mengapa kelompok perempuan? Ya karena kalau perempuan baik sebagai petani sawit maupun juga
perempuan dalam keluarga pekebun kelapa sawit itu kita kuatkan, Ya. maka itu bisa memboosting ya, bisa mengakselerasi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sehari-hari oleh petani kelapa sawit. Iya. Ini sudah tahun berapa Pak untuk yang di Musi Banyu Asin? Program ini kita mulai di tahun 2023. 2023 berarti Dan sudah 3 tahun. Oke. Jadi ini adalah di ujung ya fase 1 kita untuk kita mendukung programnya Cargill untuk memperkuat kelompok perempuan, para pemangku kepentingan di 13 desa yang menjadi lingkar intinya perkebunan kelapa sawit PT Indoli. 13 desa Cargill. itu di kecamatan apa aja? Ada di Kecamatan Sungai Lilin, betul, Keluang, dan satu lagi Bayung Kecamatan Linci, Tunggal Jaya. Tunggal Jaya. Oh, Tunggal Jaya. Oke. Jadi tersebar di 13 desa. 13. Ya. Oke, nanti ke Mbak ini saya masih Ya, penasaran. Penasaran ya? Iya. Ya. Iya. Nah, dari 13 apa tadi desa, kemudian sudah hampir 3 tahun masa apa istilahnya? Masa Implementasi programnya. implementasi program. Apa saja nih program-program yang dijalankan? Oke, Mbak Risma sama Tribuners pasti ada pertanyaan. Apa sih yang jadi premis apa tuh yang kita mau uji ya dengan implementasi program selama 3 tahun ini. Jadi premisnya itu adalah kan pemerintah kita punya program namanya program peremajaan sawit rakyat. Pemerintah menyediakan dana untuk membantu petani yang sawitnya sudah Tua, 22 tahun ke atas ya, atau 25 tahun tidak itu kan perlu lagi ya. tidak produktif lagi, itu kan perlu diremajakan. Karena kalau itu nggak diremajakan ya Indonesia sebagai pengekspor sawit terbesar itu pasti akan kesulitan. Nah, yang apa ya, perspektif yang lainnya juga ini juga waktu yang tepat ya. Karena 25 tahun yang lalu mungkin bibitnya juga bukan bibit yang paling unggul. Iya. Teknologinya bukan teknologi yang terkini ya. Jadi ini adalah momen yang paling tepat kita bisa memboosting produktivitas petani sawitnya kita. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah cukup kalau hanya diberikan bantuan modal untuk meremajakan sawit rakyat? Kan bantuannya kan 30 juta per hektar. Sementara menurut perhitungannya kita itu paling tidak butuh 120 juta sampai 150 juta sampai dengan ya sawit ini tuh bisa berproduksi lagi dan itu stabil. 4 tahun ya biasanya? Ya 3 sampai 4 tahun. Itu kan stabil. Ya. Nah, oleh karena itu keluarganya kan harus disiapin ya agar mereka pada saat proses peremajaan ini tidak ada income ya pendapatan yang benar-benar jatuh. Karena kalau jatuh kan yang tadinya udah bagus ekonominya tiba-tiba turun kan menurut orang kita tuh kan paling susah kan menyesuaikan kalau pendapatannya turun. Yang paling mudah tuh kalau pendapatannya naik. Kalau pendapatan turun kan susah. Nah, kita ada 4 nih Mbak Risma yang kita mau uji. Ya, yang pertama itu kita harus meningkatkan ekonominya. Ekonomi siapa nih? Kalau ekonominya laki-laki kan memang udah jalan sekarang ini. Ya pertama ekonomi perempuan. Lalu yang kedua yang kita perlu tingkatkan itu kepemimpinannya, Bu. Kepemimpinan perempuan. Karena kalau kepemimpinan laki-laki udah jamak. Kepemimpinan perempuan. Nah, yang ketiga yang kita mau dorong itu adalah ketahanan. Ketahanan siapa nih? Keluarga. Karena kan keluarga itu penopang utamanya dan kesehatan. Nah, nanti bisa dicerita tuh oleh Ibu Eka. Dan terakhir itu adalah pendapatan alternatif. Dan mudah-mudahan pendapatan alternatif ini akan terus ya, tidak hanya selama proses peremajaan atau persiapan proses peremajaan, tapi juga bisa dipakai oleh keluarga petani ini untuk mengatasi tiga goncangan. Goncangan harga kan naik turun. Lalu yang kedua perubahan iklim. Karena kan iklim kita itu kan ekstrim sekarang ini ya, bisa panas sekali, bisa juga basah sekali. Itu sih sebenarnya yang kita ingin uji ya selama 3 tahun ini, dan hasilnya sangat memuaskan sekali, dan nanti Bu Eka bisa cerita nih. Kalau saya yang cerita kan jeruk makan jeruk tuh nantinya Bu Risma. Oke, ya karena udah diarahin. Saya coba bertanya ke Ibu Eka ya. Ibu Eka adalah penganyam kuwet
penganyam lidi sawit dari Kuep Mandiri Sejahtera Desa Cipta Praja di Sungai Lilin. Ya. Bisa diceritakan Mbak Eka bagaimana bisa kenalan dengan Care Indonesia, kemudian memilih kelompok usaha lidi sawit sebagai pengembangan untuk pemberdayaan tadi ya, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan keluarga, dan khususnya juga untuk perempuan ya. Silakan Mbak. Ya, selamat malam Mbak Risma. Iya. Selamat malam Tribuners. Selamat malam. Kurang lebih 3 tahun lalu ya, YCP datang ke desa kami memberikan bantuan khususnya untuk kami, memberikan uang modal istilahnya sebesar 50 juta untuk kami kembangkan, dan kami memilih untuk di bidang kerajinan tangan. Kami melihat potensi melihat mungkin potensinya ya. di sana kan banyak bahan baku Mbak Risma. Ya. Kita tinggal ambil di kebun, kita bersihkan, dimodali dengan ketelatenan ya, ketelatenan keterampilan, kita bisa sulap itu menjadi kerajinan tangan yang bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Itu berapa jumlah anggota Kuepnya Mbak? Anggota saat ini 30 orang. 30 orang, semua dari desa Desa Cipta Cipta Praja. Usia boleh disebutin? Usia antara ada yang remaja mungkin? Enggak. Semua ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Iya, rata-rata. Iya. Gimana memulainya Mbak? Mulainya kita ada pelatihan dari desa lain ya Mbak ya. Okay. Ada yang Kuep yang lebih senior istilahnya. Datang ke desa kami, kita ada pelatihan untuk menganyam piring lidi itu. Kita diajari di balai desa pada waktu itu kan, di aula balai desa kita diajari satu-satu, semua anggota Kuep itu kita ada hadir semua 30 orang itu, diajari oleh Kuep yang lebih senior lagi untuk membuat piring itu Mbak. Apa aja dari lidi sawit jadi barang berharga seperti apa Mbak? Piring. Ada piring, ada mangkok. Ukurannya pun macam-macam, ada yang kecil, sedang, ada yang besar. Lidi kok bisa jadi piring? Iya, gimana tuh cerita? Ada barangnya ini ya. Tadi lupa nggak bawa. Iya, oke. Saya pikir cuma bikin sapu gitu loh. Bukan, dibuat piring yang untuk prasmanan itu loh. Iya. Yang biasa kita alasi pakai kertas nasi. Oh iya. Yang bisa sekali pakai gitu terus nggak usah perlu dicuci gitu ya. Betul. Tapi kan itu modelnya lain-lain. Ada yang bentuk mangkok, ada yang buat untuk parcel buah itu ada. Iya, udah kebayang di kepala saya. Sayangnya nggak ada barangnya tadi ya. Iya. Terus apalagi Mbak? Piring, mangkok. Piring itu macam-macam. Ada piring yang biasa bulat, ada yang oval, ada piring yang rintik juga ada. Terus ada yang keranjang buah parcel yang ada gagangnya itu Mbak. Ya. Ada kan? Ya. Nah, itu yang untuk buah itu. Ada juga yang untuk tempat ATK yang kecil yang seperti ini. Nah, itu ada yang tinggi lagi, ada yang untuk vas bunga juga ada. Itu apa tuh? Sehari atau seminggu itu bisa berpenghasilan? Berproduksi berapa banyak? Pembuatannya. Ya. Waktunya? Enggak, jumlah produksinya. Kalau jumlahnya kami tergantung permintaan sih. Kalau ada permintaan sekian, kami buat sekian. Oh, menunggu pasar dulu berarti. Iya, kami ada buat yang sebagian untuk kami pajang saja di BUMDes desa. Untuk berarti kalau soal pemasaran nggak masalah nih? Alhamdulillah masih lancar selama ini. Jadi kemana Mbak? Di sekitar desa situ. Sekitar desa situ masih. Nggak sampai keluar belum? Oke. Terus selain ini apalagi kalau untuk Kuep Mandiri ini? Cuma memang itu? Kita sebenarnya ada simpan pinjam juga ada. Cuman kita lebih fokusnya ke rajinan piring. Berarti ini sudah berjalan 2023 sampai sekarang. Iya. Itu apa tuh? Bisa saya sebutkan Pak, keuntungan, margin atau seperti apa dari hasil Kuepnya? Saya mau menambahkan tadi menjawab pertanyaannya Mbak Risma. Jadi masing-masing desa itu punya produk yang mereka kembangkan. Ya, menurut mereka itu produk unggulannya mereka. Yang pertama itu adalah memanfaatkan lidi sawit. Tadi salah satunya di desanya. Karena banyak kan di desa. Mbak Eka yang tadi nggak ada punya nilai, sekarang punya nilai. Lalu yang kedua ada juga produk-produk makanan. Ada keripik, ya. Itu juga setiap desa itu juga macam-macam tuh potensinya. Nah yang ketiga mereka juga punya produk yang lainnya, misalnya nih. Kan sawit itu kan punya tangkos, kebayang nggak tangkos ya?
Tangkos itu kan tempat buah itu ya. Ada buahnya kan, buahnya diambil semua, tinggallah gitu ya dahan dengan. Nah itu di prosesnya tuh direndam dan kemudian itu menjadi tempat untuk budidaya jamur. Nah budidaya jamurnya kemudian dipakai untuk bagian dari ketahanan pangan. Bahkan diolah lebih jauh lagi, Mbak Risma. Jadi keripik, ya, jadi makanan ya, dari jamur tersebut. Itu ada juga tuh. Nah ada juga usaha warung, ya pengembangan warung. Terus juga ada juga usaha pengelolaan sampah dengan maggot, dan maggotnya kan punya nilai ekonomi. Ya. Juga ada juga usaha budidaya ikan, peternakan, karena kan daunnya itu juga ya, itu kan bisa difermentasi dan kemudian jadi daun sawit. Iya, bisa difermentasi. Okay. Jadi kita tuh mengidentifikasi ada sekitar 30 lebih ya variasi produknya dari 13 desa ini. Nah, memang tantangannya itu adalah soal pemasaran. Nah, kalau bisa kan ini kan dipasarkan tidak hanya di desa, di kecamatan, dan juga di kabupaten. Tapi ini juga bisa pasarnya bisa melampaui wilayah itu sendiri. Makanya ibu-ibu juga mengembangkan pakai Facebook ya. Juga kita juga lagi ngelihat kalau bisa tidak di marketplace, dan kalau yang lidi ya Bu Eka, nanti Bu Eka bisa cerita ya, itu juga udah masuk di katalognya MUBA. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan piring, nah itu bisa tuh order dari ibu-ibu ini, dan via katalog MUBA tadi ya. Betul. Dan Pemkab MUBA berarti. Pemkab MUBA. Dan juga sekarang lebih variatif ya Bu Eka ya, sekarang ini ya sudah pakai pewarna alami. Oh iya. Jadi udah mulai, nggak melulu warnanya coklat, asli lidinya sawit ya. Betul. Dan sekarang juga udah mulai variasi tuh model-modelnya. Sudah bisa untuk naro panjangan-panjangan ya. Bisa itu untuk cermin juga bisa. Cermin juga udah bisa. Jadi luar biasa nih ibu-ibu ini, dan satu hari ada yang 25 pieces ya Bu ya, bisa lakunya. Iya. Ya, sayangnya tadi kita nggak bawa Pak ya. Betul sekali Bu Eka. Sayang sekali nggak ada bawa. Berarti udah hampir 3 tahun berjalan ini, saya bilangnya apa tuh? Keuntungan sudah bisa didapat gitu? Ya, jadi kalau nanti Bu Eka bisa tambahin ya Bu Eka ya. Jadi ada 2 nih sumber pendapatan yang di-generate ya, yang dihasilkan dari usaha ini. Yang pertama itu dari simpan pinjam. Ya, tuh. Tadi disebutin ya. Kan selama ini kan kita tuh kan maunya minjem nggak mau nyimpen. Betul. Yang Mbak Risma ya. Itu kan ciri khas kita banget ya. Dan kita tuh skeptikal banget tuh bahwa keluarga itu bisa nyimpen. Karena kan pola kita kan sangat konsumtif sekali. Nah, terobosan yang kita lakukan Mbak Risma itu adalah kita nggak mulai ngomong yuk minjem, yuk nyimpen, bukan itu. Tapi yang kita lakukan itu kita memberikan pelatihan bagaimana mengolah keuangan keluarga. Itu dulu tuh yang kita lakuin. Jadi nanti Bu Eka bisa cerita tuh dalam satu hari itu apa aja pengeluarannya, berapa pengeluarannya, dalam 1 bulan tuh apa aja pengeluarannya, untuk apa saja itu, dan berapa pendapatannya, dan apakah pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran yang dikeluarkan tersebut masih ada tuh sisanya. Bisa nggak sisanya itu dipakai untuk menabung. Nah, dari kegiatan menabung ini Bu Risma, baru kemudian kita tambahkan modal usaha. Jadi tadi yang seperti kan disampaikan Bu Eka tuh, modal usaha itu bukan yang pertama. Kita dorong dulu mereka menabung, dan itu bisa dilakukan oleh mereka karena sudah ada tuh pelatihan bagaimana mengelola keuangan keluarga, termasuk bagaimana tuh juga menghindari dari pinjaman online, dari rentenir, dari judi online ya, dan kita juga bantu ibu-ibu ini juga dan bapak-bapaknya juga mendapatkan pemahaman tentang apa itu kesetaraan gender. Jadi ibu dan bapak bisa mendiskusikan masalah pengelolaan keuangan. Kan selama ini kan saya nggak tahu apa sih diskusi kita di rumah tangga itu kan ya.
Ya kan, nah Iya. salah satu item yang kita mau dorong diskusi dalam rumah tangga itu adalah Tentang gimana keuangan. cara mengelola keuangan ini, Keuangan keluarga. keuangan keluarga. Iya. Gimana Mbak? Udah dikasih pembinaan, udah dikasih penyuluhan, itu seperti Iya. apa nih? Apa yang yang dirasakan berbeda setelah kehadiran Care Indonesia di desa Mbak ini? Yang jelas ya, karena kita sekarang sebagai perempuan mempunyai penghasilan sendiri, katakanlah kan. Oh ya, oke. Mempunyai tambahan penghasilan sendiri, jadi kita kan nggak disepelekan istilahnya oleh laki-laki. Gitu ya. Ya gitu kan, Iya, 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 iya. karena uang itu mendukung loh Mbak. Mm-mm. Oh itu nomor satu. Oke. Kita udah punya penghasilan sendiri, dari kita nggak takut untuk diremehkan untuk laki-laki. Kita bisa, kita untuk mencari uang kita bisa, nggak cuma hanya laki-laki yang bisa mencari uang kayak gitu. Iya. Terus ini sudah dirasakan oleh 30 anggota tadi ya Mbak? Sudah. Ya, artinya memang membawa apa namanya pemberdayaan ekonomi ya, Iya. Bang ya, Ya, ya. untuk kehadiran apa Betul. namanya KUEP ini ya. Dan Nah. ini kan di satu desa ada 30 ya. Ada desa yang lain sampai anggotanya 60. 60. Jadi tadi awalnya 30, Iya. lalu dia orang-orang perempuan-perempuan di desa itu ngelihat, wah ini manfaatnya besar banget. Iya. Dan kata mereka tuh tadi tuh di acara itu bilang ini bukan bank harian datang setiap hari ya gitu untuk ngambil cicilan kan. Ini nggak ada bunga, nggak ada jaminan. Yang diperlukan itu adalah ikut dengan mekanisme yang sudah diatur oleh mereka. Dan sekali lagi kita sangat berterima kasih sekali nih kepada Cargill sama Hindoli ya yang mau ya menguji ya gitu ya kerangka kerja, kerangka konsep yang kita jalankan selama 3 tahun ini. Oke, Bang. Ini sudah 3 tahun berjalan dan ini cuma salah satu contoh saja. Ada 13 desa lain sudah yang telah merasakan ya hasil dari pemberdayaan yang dilakukan Care Indonesia. Nah, ini akan berakhir nih, Bang. Nah, ceritanya ini ke depannya itu seperti apa Care Indonesia ya? Ya. Saya tadi senang sekali tuh ibu-ibu bilang bahwa kita harus naik tingkat, naik level. Naik kelas. Naik kelas. Jadi itu kodenya kayak gini Mbak Risma, naik kelas itu. Saya baru tahu tuh kayak gitu. Saya pikir kalau kayak gini ini tuh kan salam dirgantara tuh begini. Iya. Ternyata hormat. tuh Sampai iya. sini hormat gitu. Kalau ini hormat, ini kan tentara. Iya. Kalau ini salam dirgantara. Oke. Ya kan kalau gini salam kapal selam kayak gitu. Ternyata ini salam naik tingkat. Nah, jadi kita bersama dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, karena dukungan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin itu luar biasa sekali. Ya. Luar biasa Oke. sekali. Ya itu yang kita sangat berterima kasih sekali. Dukungan dari pemerintah desa juga, waduh itu luar biasa sekali. Jadi semuanya itu mendukung program ini. Nah oleh karena itu ini harus naik tingkat. Cara naik tingkatnya itu adalah usaha yang baik ini kan kita sebut infrastruktur. Jadi kita udah bangun infrastruktur sosialnya, infrastruktur ekonomi udah kita bangun. Nah ini harus kita kaitkan dengan program nasional yang sekarang bekerja di tingkat desa. Apa itu? Ada Koperasi Merah Putih. Bisa nggak kelompok usaha ekonomi dengan program simpan pinjam ini juga bisa tuh nanti ya berjalan beriringan. Lalu yang kedua program makan bergizi gratis. Karena ibu-ibu ini punya kebun gizi. Kan kebun gizinya bisa menjadi supply makanan untuk dapur. Bisa juga nggak, kan ada programnya Rumah Bersama Indonesia yang KPPA ya. Bisa nggak, karena di 13 desa ini juga sudah mendeklarasikan sebagai desa perlindungan perempuan dan ramah anak. Ya. Nah itu bisa nggak itu yang kita lagi dorong dan mudah-mudahan kita masih diberikan kepercayaan ya oleh Cargill ya, untuk memantapkan ya. Jadi kalau kita sebut fase 3 tahun ini adalah fase membangun fondasi, fondasinya udah kuat banget, tetapi kita pengen kayak gitu fondasi yang sudah bagus ini ya, itu bisa menjadi tumpuan ya untuk bangunan yang lebih tinggi. Nah ini yang kita mau, mudah-mudahan Cargill masih mendukung ya bersama dengan kita dan masih juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar kita benar-benar nih kalau kita gedung nih Mbak Risma ya, gedungnya ini bisa setinggi langit. Kalau pondasinya udah kuat. bagus, ya. Dan yang paling penting kita juga ingin ini biar
13 desa ini nggak 13 desa sendirian ya. Ya. Tidak hanya Kargil, tapi juga bisa diikuti juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang punya program CSR, yang punya desa intinya, yang punya desa lingkarannya. Ya. Itu sih yang kita mau lakukan ke depan. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Mbak Risma. Ya, Apa yang akan dilakukan ke depan itu? Ya, berarti bisa juga tidak hanya di bidang sawit ya, Bang ya? Bisa, Iya. betul. Kalau ingin sharing sama Betul. Care Indonesia gitu Bang, gimana caranya? Boleh? Jadi kami sangat terbuka sekali, bisa kayak gitu melihat website kami, ada www.careindonesia.or.id. Jadi bisa ke websitenya kami, di situ ada kontaknya kami, silakan hubungin kami ya, dan kami sangat terbuka sekali kayak gitu untuk berbagi cerita. Mbak Risma, yang paling penting kalau menurut pendapat kami adalah sebenarnya adalah narasumber-narasumbernya itu tersedia nih di 13 desa. Ya. Jadi ibu-ibu ini kalau menurut kami adalah juara-juaranya. Jadi kami ingin mendorong ke depannya itu adalah memfasilitasi para juara-juara di masing-masing desa ini bisa bercerita gitu ke desa-desa yang lain dan bisa menginspirasi kelompok perempuan dan perempuan yang lainnya. Biarkan mereka yang bercerita, bukan kami lagi. Gitu, walaupun mungkin basicnya bukan di perkebunan sawit ya Bang betul, karena misalnya di perkebunan karet ya, di Sumsel kan kayak karet juga kan. Atau misalnya tambang, karena Ya, pendekatannya ini sebenarnya pendekatan yang bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain. Ya kebetulan aja ini adalah sawit. Tapi kan benang merahnya dari semua kegiatan tadi yang 4 pilar yang kami sampaikan tadi itu bisa dipakai dimanapun. Iya. Oke, Mbak Eka. Ini kan udah jalan nih, udah bagus, sudah punya penghasilan sendiri, udah punya tabungan sendiri. Wah, tuh mukanya ceria kan. Alhamdulillah. Nah, ini cita-cita Mbak Eka ke depan tuh seperti apa untuk web Mandiri Sejahtera ini? Cita-citanya. Iya, katanya mau naik kelas tadi. Naik kelas ya. Sebenarnya kami ingin hasil kerajinan itu bisa menembus pasar internasional, Mbak. Iya. Oke. Kalau selama ini kan masih ada di dalam negeri, bahkan di dalam kota masih ya, di sekitaran situ saja. Kalau mungkin suatu saat nanti ya mungkin ada bantuan juga dari Bapak supaya itu bisa dikirim keluar menjadi komoditas ekspor dari kita, gitu Mbak. Ya, kalau Kuep ini kan ketika peremajaan sawit ya, sekarang udah mulai ini belum sawitnya? Ya ada yang sudah mulai panen, sudah produksi. Ya. Cuman kalau yang dari kita yang untuk kerajinan itu kami ngambil dari kebun pribadi. Oh iya. Ya, kami kan ngambil dari kebun yang pohonnya sudah tua Mbak, yang sudah tinggi-tinggi, yang lidinya sudah panjang-panjang, baru kami ambil. Kalau yang masih kecil-kecil, yang masih pendek-pendek itu belum bisa untuk dibuat kerajinan. Iya. Ya berarti akan makin banyak kegiatan ini. Mau produksi karet, mau produksi sawit, kemudian melaksanakan kuepnya ya Pak ya. Jadi betul-betul sibuk nih perempuan. Iya. Dan yang paling penting adalah Mbak Risma ya, ini kan kita udah uji dan ini terbukti ya, basisnya data, basisnya bukti ya. Karena itu ini juga sebenarnya juga bisa memperkuat ya program peremajaan sawit rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Karena kan yang mau diremajakan ini kan tidak hanya sawit, ada juga coklat, ada juga kelapa. Jadi pendekatan ini juga bisa diterapkan juga di komoditas yang lainnya. Tadi Bu Eka bilang itu bagus banget tuh kalau bisa menembus pasar internasional. Nah, kita juga ngajak nih Tribuners ya. Karena Ibu Eka ini dan teman-teman yang lain, perempuan yang lain di 13 desa ini butuh juga dukungan. Tadi itu misalnya dukungannya itu adalah uji kekuatan si piringnya. Iya, dari lidinya itu dari sendiri. lidinya itu. Juga sekarang nih kalau harus ada brand. Harus ada brand. Iya, Harus ada brand. Jadi kalau mau dapat ini juga ya Pak ya, kalau misalnya mau dapat kredit dari bank itu memang butuh brand. Jadi harus bikin brand. Piring kelapa sawit dari desa apa gitu kan, dikasih brandnya apa gitu. Ya, dan piring ini itu bisa menjadi alternatif penggunaan piring plastik. Kan ini juga bisa mengurangi beban pencemaran lingkungan dari isu plastik. Bumi ya. Iya. Memanfaatkan limbah juga kan, itu yang tadinya sampah bisa menjadi barang kerajinan yang menghasilkan uang kan.
Ini konkret banget ekonomi Iya, sirkularnya, betul. Bu Risma. Nggak ngomong-ngomong tuh udah dijalanin sama Belum, ibu-ibu ini baru ketemu satu kue ya. Ah. Bagaimana yang 12 yang lain? Wah, Wah, sampai bingung Yang saya. penting niatnya, yang penting modalnya kita terampil, telaten, Ya. semangat terus pokoknya. Oke. Ya, kita di penghujung bincang-bincang kita, Pak Bang Abdul. Apa pesan terakhir Abang, kemudian pesan-pesan juga buat pengelola perusahaan ya yang memiliki lingkungan ya, terutama masyarakat yang mungkin masih terbatas kesejahteraannya, seperti apa, Bang? Ya, dari hasil uji coba ini terbukti bahwa pengubah permainan itu ya di tingkat ekonomi keluarga, di tingkat ekonomi di masyarakat, terutama masyarakat yang tergantung ekonominya dari komoditas sawit atau komoditas yang lainnya. Itu adalah dengan memperkuat kelompok perempuannya. Memperkuat perempuannya, memperkuat kelompok perempuannya. Nah, ini tidak bisa kalau tidak mendapatkan dukungan dari laki-laki, dari suami. Betul. Jadi laki-laki sama suami juga harus mendukung. Iya. Tadi Ibu Eka bilang kalau dua-duanya menghasilkan pendapatan, maka ekonomi keluarganya kan pasti akan lebih baik. Tidak hanya satu ya. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua adalah dukungan dari pemerintah desa juga sangat penting sekali. Karena kan dana yang dikelola desa kan juga cukup banyak. BUMDes. Ya ada BUMDes, ada koperasi lagi di sini, belum lagi dana desa. Nah, ini bisa menjadi etalase yang bisa mereka pakai ya untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang diterima oleh desa. Karena ini kan sangat produktif sebenarnya ya. Dan pemerintah daerah juga bisa mempertimbangkan cerita pembelajaran dari 13 desa ini untuk bisa juga menjadi salah satu rujukan ya bagi desa-desa yang lainnya. Karena kami, Mbak Risma, melihat bantuan modal itu penting ya. Tapi kalau tidak membangun kesiapan yang menerima bantuan modal tersebut, takutnya bantuan modal itu tidak banyak gunanya. Malah nanti banyak masalahnya nantinya. Ya. Nah itu yang pesan berikutnya. Dan terakhir kita mengajak semua perusahaan-perusahaan yang memiliki visi dan misi yang sama, ya itu bisa berkolaborasi dan bermitra sama kita. Dan terakhir kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Kargil, Hindoli, dan juga semua pihak, terutama pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Dan ini juara-juara ibu-ibu ini kami juga berterima kasih sekali. Iya, berarti ini harus siap-siap menunggu panggilan podcast berikutnya. Ya, untuk inspirasi kan, buat menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk bisa berdaya seperti kuepnya Mbak Eka ya. Ditunggu panggilan selanjutnya, Pak. Iya. Kami tunggu. Diterima tantangannya, Mbak Risma. Oke. Iya. Terima kasih ya, Terima Bang kasih, Mbak Abdul, Risma. Bu Eka. Terima kasih, Ya, Tribuners. sangat menarik perbincangan kita hari ini. Bagaimana perempuan di desa seperti di Cipta Praja ini bisa berkembang, bisa maju dan punya cita-cita untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Wah, kita doakan ya semoga. Amin. Semoga akan ada pembeli-pembeli dari luar negeri ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita ekspor. Amin, amin. Oke, begitulah perbincangan tamu Tribun kita hari ini. Sebelum kita bubar nih, ini ada pesan-pesan dari Dekor Rumah. Tribuners, untuk set podcast ini Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel bekerja sama dengan Dekor Rumah. Dekor Rumah, desain interior rumah untuk mengoptimalkan ruangan Anda. Dekor Rumah, solusi efisien dengan standar kualitas terbaik. Demikian, Bang. Terima kasih banyak. Semakin sukses ke depannya. Terima kasih telah menginspirasi dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.